Olahraga outdoor seperti pendakian gunung itu memang beresiko tinggi ya. Taruhannya nyawa. Bisa juga cedera ya. Apalagi pendakian dilakukan seorang diri. Kalau kita melakukan pendakian seorang diri, kita harus siap dengan perlengkapan kita ya. Seperti GPS, HT ya untuk komunikasi dengan base camp, emergency blanket, makanan, minuman. Kita harus pikirkan ya, karena alam ini tidak selamanya bersahabat. Bisa jadi terjadi badai, suhu tiba-tiba turun, hujan, angin dan lain sebagainya ya. Itu kalau seorang diri. Benar-benar kita harus siap. Kalau pendakian berdua itu pun tetap perlengkapan-perlengkapan dasar itu harus bawa ya. Ya, seperti emergency blanket, makanan, minuman, HT ya, handphone kalau masih ada sinyal pun bisa untuk komunikasi dengan keluarga ataupun base camp di bawah ya. Seandainya temennya cedera ya, kakinya terkilir atau apa, jangan ditinggalkan dengan dalih mau cari pertolongan ya. Selagi kita masih di trek ya, itu kan jalur orang untuk naik turun, apalagi gunung-gunung yang ramai ya, nanti juga ada yang naik gitu loh. Jadi jangan ditinggalkan temennya. Kalau ditinggalkan dengan perlengkapan yang minimal, makanan minuman aja nggak ada, emergency blanket, tenda dan sebagainya pun nggak ada, kan bahaya sekali. Membahayakan teman yang cedera juga. Kalaupun dia turun karena sendirian, dengan kondisi letih, ya kurang asupan gizi, kurang air, dehidrasi, akhirnya halusinasi. Trek yang harusnya lurus, dia malah ke kiri. Bisa itu, kalau turun itu sering terjadi, ya tersesat itu karena udah capek juga ya. Kadang ada percabangan kiri atau kanan itu pusing udah. Kalau naik jelas kita menuju puncak. Nah kalau turun ini kan kadang cabang ya, kiri kanan, salah menentukan aja kiri malah masuk jurang, itu bisa-bisa. Jadi naik berdua ya harus turun berdua, digendong lah atau dipapah ya, dibantu diturunkan sampai, namanya gunung-gunung udah populer biasanya banyak yang jualan ya, pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 itu biasanya ada yang jualan. Kalau nggak ada kan ada shelter ya, taruh aja di shelter dulu. Memang sebaiknya jangan ditinggal ya, kasihan juga ya sendirian ditinggal, karena yang turun juga belum tentu selamat ya. Lebih baik tungguin aja sampai ada pendaki atau ranger ya dari pihak base camp, nanti juga akan naik ya. Karena kan kita sudah terdaftar di base camp ya, Simaksi itu ya, tanggal berapa kita naik, tanggal berapa rencana turun. Kalau sampai turun itu belum ada datanya, belum laporan, pasti dicek ke atas. Jadi bantu temennya yang cedera itu ya. Kalau berdua ini salah satu ada yang celaka, memang resikonya yang salah satu masih dituduh sebagai terdakwa ya. Wah ini ada rekayasa ini supaya celaka atau supaya meninggal ya. Ya siap, siap untuk dituduh. Tapi kalau alibi kita kuat,
ya nggak akan begitu, nggak akan dijadikan tersangka ya. Resiko mendaki berdua, makanya jangan ditinggal. Kalau salah satu ditinggal, yang ditinggal yang meninggal atau yang turun yang meninggal, ini pasti yang salah satu ini jadi tersangka gitu. Mudahnya itu seperti itu aja. Jangan terlalu dikit-dikit anak indigo lah, mengandalkan jin lah. Manusia itu lebih mulia dari bangsa jin. Makanya otak itu ditaruh di atas, ya, di kepala, batinnya ini di bawah. Karena kita harus mengedepankan logika. Apalagi ini kan ya pendakian kan kegiatan nyata ya, bukan kegiatan batin gitu. Malah yang rame sekarang di media sosial anak indigo lah. Namanya orang, namanya jin itu kan banyak bohongnya ya, ngarang gitu loh kerjaannya ya. Oh ini ditemukan ini sepatunya di sini, di sini, di sini. Akhirnya banyak asumsi yang lain. Padahal gampangannya ya dia ndaki dengan siapa gitu loh. Ya temennya ini yang diinterogasi habis-habisan ya. Berpisahnya di pos berapa. Terus kalau keterangannya dia itu nggak jenjem ya, istilahnya mondar apa mencela-mencela ya, semakin mengerucut. Kenapa itu? Berarti dia bisa jadi terdakwanya ya, tersangkanya ya, yang membuat temannya hilang ya. Itu aja. Nggak usah mikir yang rumit-rumit lah. Bangsa jin nggak usah dipercaya. Banyak bohongnya. Manusia itu lebih mulia dari bangsa jin. Kita gunakan sarana dan prasarana, alat, ya, ilmu interogasi, psikologis, dan lain sebagainya. Ketahuan juga ini kalau temannya bohong. Pasti keterangannya juga nggak satu ya. Gonta-ganti terus kalau ditanya ini gonta-ganti terus. Nah itu salah satu apa ya bukti ya. Nggak usah mikir yang rumit-rumit lah. Itu aja. Jadi sekali lagi karena kita makhluk yang paling mulia, kita gunakan akal pikiran kita, sarana dan prasarana yang ada karena kita dunia nyata ya. Nggak usah dikit-dikit mistik, ya. Dikit-dikit indigo, apa itulah. Ada memang kita juga mengimani itu, tapi kita kan lebih mengutamakan dunia nyata dengan alat-alat nyata, pencarian yang nyata, dan saksi hidup ya. Temennya ini yang harus diinterogasi. Pasti dia tahu. Apalagi mungkin ada kasus apa itu cinta segitiga. Nah, itu kan motifnya semakin mengerucut harusnya, semakin mengerucut dan harus ditekan terus. Mudah-mudahan ya kita sebagai manusia lebih mengutamakan logika